nih aku pengen cerita, Tat. Ya, semuanya ya. Aku kan tetanggaan sama Bu Ayu tadi malam. Aku bilang berisik banget, banyak yang bangunin sahur ya Bu Ayu ya. Benar, berisik banget. Iya. Tren sesuatu yang kadang-kadang maunya baik, tapi kadang-kadang malah ganggu orang lain. Betul. Kadang sampai ada yang nutup jalan tuh, terus pakai Betul. stiker gitu, Pak Ustadz. Rumah Bu Ayu kan ada, mohon maaf, ada bayi. Ada anak kecil takutnya, di rumah aku juga. Gitu. Ya, karena iman itu sebenarnya ukurannya bukan hanya sholat puasa saja. Mau sholat, puasa, haji, tapi kalau dia mengganggu orang lain, maka imannya hilang. Artinya orang harus terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Lisan itu ya ucapannya, ya termasuk apapun, termasuk lisan adalah jempol karena berita-beritanya atau menyebarkan share-share yang nggak baik, atau karena tangannya. Jadi puasa itu bagaimana memberikan empati dan bagaimana golden rule of ethic, artinya apa? Kepedulian dengan sesama. Ya, kalau kamu nggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain dong. Kalau kamu nggak mau kelaparan, jangan biarkan orang lain kelaparan. Ya sudah siaran tiap hari, mosok nggak berbagi. Nah, misalnya gitu. Ya, Kita omelin, Ustadz. Kadang-kadang kita omelin. Tolong jangan terlalu bisik. Kita kan juga mau bangunin yang lain. Ya. Gitu. Yang lain mau kita bangunin, emang kamu doang, kata dia begitu. Ya, karena gini ya, sebentar saya biar nyaman duduk. Silakan duduk dulu, Ustadz. Silakan duduk sesuai dengan kasta. Ya, Ustadz. Ya. Jadi Pak Ustadz, ini saya grupnya sendiri. Saya temenin Bu Ayu ya, Ustadz. ya Di sini, silakan, Ustadz. kasihan sendiri Ya, makan. mana Kasihan sebelah itu mana makan, sendirian, kasihan banget, makan Ustadz. sendiri. Udah sahur Ya. juga. Punya alat gak ada manfaat, ngapain yuk, segera yuk ya. Ya, Ustadz. Karena niat yang baik itu dengan cara yang baik. Karena kalau niatnya baik, caranya salah, nanti tidak jadi kebaikan dan kebenaran. Orang mau nolong orang miskin, misalnya miskin, Banyak miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya misalnya. Ya Allah. Amin. Kan niatnya baik, Robin Hood itu niatnya orang nolong orang miskin, tapi caranya ngambil miliknya orang kaya. Maka nanti menjadi tidak jadi kebaikan dan kebenaran. Jadi sebuah niat yang baik harus dengan cara yang baik. Saya tanya, ayam itu halal atau haram? Halal. Kambing halal atau haram? Halal. Tapi kalau cara menyembelihnya tidak benar, maka jadi haram. Iya benar. Misalnya ini kambing misalnya kambing itu nyembelihnya harus dinaker di sini. Nggak boleh langsung ditebas, ada pisau nggak? Nggak usah, udah. Ya, kita punya kambing langsung kita tebas gitu aja. Padahal yang halal menjadi haram karena caranya salah. Oh, tapi Pak Ustadz nih, Pak Ustadz ngomong-ngomong tadi Ya. kita bangunin sahur nih, ada videonya Ada nih. videonya nih, Ustadz nih. Lihat nih. Bocahnya adab itu ya. Iya. Oh, Kayaknya di depan rumahnya Mbak Inul tadi di Pondok Indah kayaknya. Wah, Pondok Indah kalau begitu Pak Ustadz Iya. langsung dipergiin. Jangan-jangan tadi saya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz. Pamitnya ke masjid ternyata mengganggu orang di jalan. Ya, Gimana, Ustadz? ya, jadi niatnya sahurnya membangunkan sahur itu baik, tapi kebaikannya belum tentu diterima. Tapi kalau mengganggu orang lainnya jelas dosanya jelas pasti. Karena kebaikan itu perlu ikhlas. Tapi kalau kejelekan itu nggak perlu ikhlas. Kemarin saya mukuli orang tapi nggak ikhlas, tetap aja dihitung jadi dosa. Tapi kalau kebaikan itu harus ada ikhlas dengan cara yang baik, niatnya juga jangan baik, caranya baik, tempatnya yang baik. Karena kalau satu kebaikan tidak sesuai dengan niatnya apa, caranya, tempatnya, cara melakukannya, maka itu tidak jadi kebaikan. Jadi jangan sampai maunya baik tapi caranya nggak benar itu. Nah gini Pak Ustadz, Gimana? saya itu kalau sama Ivan nih ya, Ya. ngajarin berpuasa. Ya. Ivan puasa deh gitu, belajar. Nanti mama kasih hadiah gitu. Ya. Itu biar anaknya semangat. Hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Boleh, itu untuk stimulasi. Tetapi juga karena zaman Nabi juga ada orang maunya nasihati baik, tapi caranya kasar. Ketika sedang digendong Rasulullah, tadi berhari-hari berjam-jam digendong istrinya, ibunya nggak ada masalah. Begitu digendong Rasulullah langsung ngompol. Maka dia, kurang ajar, dasar anak setan. Berarti yang setan siapa itu? Ibunya kan, gitu. Kata Nabi hati-hati. Kamu maunya baik, maunya baik kan itu, maunya baik. Tapi kata-kata kasarmu itu bisa membekas kepada anakmu. Maka mendidik anak dengan cara yang baik. Nggak apa-apa, dibangunkan pun dengan pelan. Makanya kan bitadrij, artinya dengan tahapan.
umur 7 tahun diajak, 10 nggak mau maka boleh dijewer. Jewer pun tidak boleh menyakitkan, tidak boleh itu. Karena itu bagian dari cara mendidik anak kita. Nggak apa-apa, awalnya dikasih setiap satu sholat 5 miliar, satu sholat 5 miliar gitu, nggak apa-apa. Enak begitu mah ya. Saya juga mau begitu mah. Tat, kalau sekarang Ya. kan biasa bulan Ramadan tuh banyak event-event atau momen-momen orang bersedekah. Ya. Biasanya sahur on the road, apalagi tuh Ya. bagi-bagiin makanan. Ya. Tapi banyak yang pada ini Pak Ustadz ngambilnya jadi kebanyakan terus jadi mubazir. Satu Nah. orang ngambilnya 3, satu orang ngambilnya Iya 4. benar. Iya, siapa tuh? Basana berarti orangnya. Iya kalau anak-anak sini mah kanan kiri. Padahal Ustadz yang dimakan cuma satu, sisanya kadang kebuang-buang. Itu jadi Makanya mubazir. itulah pentingnya perlu kearifan, perlu bijak. Karena tidak semua ngasih itu jadi baik. Bahkan ngasih itu tidak boleh ngasih ikan, ngasih kail. Dulu zaman Rasulullah ada orang mau minta-minta hanya sesuap nasi. Tapi Rasulullah masuk nggak dikasih kurma, nggak dikasih nasi. Apa yang dikasih? Yang dikasih adalah kapak. Loh ya Rasulullah, saya hanya ingin 2 batang kurma saja, kenapa? Karena dikasih kapak. Kamu kerja, cari kayu bakar, kumpulkan kayu bakar di hutan, kamu jual, itu jauh lebih baik daripada kamu minta-minta. Kalau kamu hanya minta-minta padahal bisa kerja, maka nanti dikumpulkan di hari kiamat biwajhin ghairi lahmin, dengan wajah yang tanpa daging. Bayangkan wajah tanpa daging itu kayak apa coba? Tulang doang Ustadz. Oh, tulang doang. Tengkorak Ustadz. Ada dagingnya aja nggak begitu bagus, apalagi nggak ada. Ya artinya ngasih itu juga yang pas. Iya. Karena kadang-kadang ngasih di jalan, kadang-kadang malah jadi mubadir, maka kasihlah sesuai. Makanya kalau ada yang di jalan-jalan itu pendidikan kita bagus, ada ketertiban umum. Jangan ngasih langsung di situ. Daripada nanti dimanfaatkan yang nggak benar. Betul. Ternyata untuk ngelem. Setuju Pak Ustadz. Nah untuk Oh, iya, ya yang- segala Tuh jangan pada negatif suka di tidak jalan baik. deh ya, Abudi dan kawan-kawan suka pada nongkrong di jalan. Iya nih, ya. Rame-rame Takutnya nih rame-rame. Ngeri banget ah. lebih Iya. pas kalau disalurkan ke pesantren-pesantren, Tuh, dengar Iya. Abudi. pondok-pondok yatim Iya. piatu, itu di lembaga sosial jauh lebih pas. Jadi jangan sampai kita maunya kebaikan tapi berakibat tidak baik. Nah, betul itu. juga, Ustaz. Ini dengerin nih, para kameramen nih dengerin Ngasih, deh. ya, ngasih handphone baik, tapi kasih HP-nya kepada anak yang masih balita misalnya, itu kan Tidak membuat- tepat sasaran tidak dong berarti. tepat sasaran. Betul, Iya. nggak kepake. Berarti kalau jangan ngasih ke balita, berarti ngasih ke penonton mah boleh kali. Girang amat itu ya. Girang Ustaz, terima banget kasih ya. banyak ya Ustaz. Sama-sama. Ustaz, makasih ya. Semuanya ini. Kita mau nyiapin buka Kita puasa nyiapin dulu, buka ayo. puasa dulu, ya. Pokoknya niat yang baik harus dengan cara yang Baik. Ayo geser, geser, ayo geser, geser, ayo geser, geser, ayo geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena desakan orang-orang bernama Adam yang berkumpul di Indonesia, akhirnya tergelarlah hari ini KAI, Konferensi Adam Indonesia. Saya Adam Suseyes sebagai wakil ketua. Dan saya sebagai Adam Suseno sebagai ketua. Suseno Suseyes. Yes. Perlu ada beberapa yang kami ingin sampaikan bahwasannya kami ini sebagai perwakilan para Adam seluruh Indonesia. Ya. Ikatan Maaf, dia nggak sahur soalnya tadi. iya. Ikatan Adam Indonesia atau kita singkat IAI. Iya. IAI. Betul. Ini mewakili Adam-Adam yang lain, contohnya kayak Adam Jordan, Tuh. Adam Levine. Lebih Adam kebakaran. Ya. Semua Adam itu resah ingin Ya. segera dibikin konferensi pers semacam ini. Makanya itu atas inisiasi kami berdua kita membuatlah klub ini gitu ya. Ini bakal menyangkut hajat hidup orang banyak. Benar. Karena ini penjelasan, ya monggo lah ketua lah ya. Ya, kamu aja lah wakil nggak apa-apa. Loh ya ndak enak tuh. Loh jangan gitulah, aku udah ngasih kamu nggak apa-apa. Sekali-sekali wakil lah, jangan ketua terus. Oke, gitu. Ya janganlah kalau gitu, saya. Nah, gitu. Ya udah, biar kamu ada aja. wibawanya ya sampai Ya kamu aja udah nggak apa-apa. Ya, ya. Jadi ini gini, ada isu bahwa Adam se-Indonesia ini mengagumi perempuan misterius yang nggak diketahui namanya gitu. Iya betul sekali. Isu ini bisa menjadi fitnah Benar. kalau tidak segera diklarifikasi.
Jadi di sini kamu mau klarifikasi ya? Betul. Banyak kabar beredar mengenai nama-nama yang menjadi panutan para Adam. Namun itu semua salah. Betul. Begitu betul Adam? Nah, begitu betul Dam? Nah gitu dong. Benar sekali Adam. Padahal nama itu bukan nama asing. Yang pastinya semua orang juga tahu dan namanya nggak misterius. Betul. Yang kini menjadi panutan para Adam sebenarnya adalah Hatari. betul. Hatari. Ya, setelah diskusi panjang dan proses percobaan menikmati Hatari biskuit berulang kali, kami memutuskan untuk menobatkan Hatari menjadi biskuit terenak bagi para Adam se-Indonesia. Saya sepakat sekali dengan Adam. Saya Adam Suseyes juga mengagumi Hatari biskuit sejak pertama kali mencicipi rasanya. Betul sekali. Terlebih saya menyukai ini. Nah, Apa itu, Dam? Hatari assorted biskuit kaleng segi Wah. dan Hatari assorted biskuit kaleng bulat. Jadi kedua Hatari ini memberikan saya rasa yang berbeda-beda pada satu kaleng yang sama. Wah, Dam. itu memang enak, Dam. Tapi kalau saya pribadi, saya suka ini. Nah, Hatari kokonat dan Hatari rasa durian. Rasanya yang unik, ya, buat saya suka lupa diri, Dam. Bahkan kalau udah lupa diri, lupa duduk. Ah, iya. Jadi bingung. Ini saya sering bawa kemana-mana ini. Bentuknya praktis. Ya. Selain itu Hatari juga memiliki varian Hatari coklat assorted, Hatari peanut assorted, Hatari lemon assorted. Dengan banyaknya nama Adam di Indonesia, kami juga ingin mendeklarasi mengenai Hatari biskuit. Dipastikan ya saudara-saudara, dipastikan kalau Hatari sudah terjamin higienis. Nah. Kenapa demikian? Nih saya mau tunjukin. Coba Nih. dibuka. Begitu saya buka, sat. Nah, di dalamnya itu ada saset-saset semacam ini. Nah, iya loh. apalagi ini mendekat lebaran begini, kami pastikan Hatari memiliki berbagai macam varian. Mudah dicari di supermarket dan minimarket terdekat dengan promo terbaik. Nih, kayak begini nih. Ya, cepetan. Ya, cari semua tuh di supermarket ada lengkap. Oke? Ini bingkisan paling mantep ini buat semua keluarga dan sanak saudara ya. Nah, jadi Dan bagaimana kalau kita segera nih bagi-bagi hadiah nih buat pemirsa Oke yang ada di rumah. dong. Siapa tahu Adam-Adam yang lain pengen dapat hadiah dari kita. Hatari biskuit teman terbaik berbuat baik. Itu Silakan. dia passwordnya. Halo, Hatari biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Hatari biskuit teman terbaik berbuat baik. Mantap. Dengan siapa? Nurul di Pati. Nurul di Pati, pertanyaannya apa varian Hatari kesukaan Adam Suseyes? A. Hatari assorted biskuit kaleng segi dan Hatari assorted biskuit kaleng bulat. Atau B. Hattori. Hattori. Jawabannya A. Hatari assorted biskuit kaleng segi dan Hatari assorted 2 juta, 2 juta, 2 juta rupiah. Mantap, dipotong pajak. Mantap. Selamat. Ikut Ramadan, ingat Hatari biskuit teman terbaik berbuat baik. Oke, selamat ya. Oke, Hatari biskuit teman terbaik berbuat baik.